Kristen itu bukan pengikut Yesus sebenarnya. Kristen itu pengikut Kristus. Itu yang betul. Jadi kita jangan mau didogma, kami ini pengikut Yesus, pret. Kalian itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Karena Yesus dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan saja bisa disesatkan sama Kristus palsu, apalagi yang kayak ini nih, ini penjual tua kayak begini. Ya iyalah, karena itu pernyataan Yesus. Jadi sekali lagi, umat Islam, anak-anakku yang ada di bawah, adik-adik saya, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Lagi minum tua ini di sini. Kristen itu pengikut Kristus itu, ya. Ah, itu tengoklah, tengok ini coba. Coba lihat. Itu gayanya mereka kayak gitu. Karena putus asa. Rencana di tahun 1979, keputusan Dewan Gereja Indonesia, 50 tahun ke depan kudu wajib menjadikan Indonesia 50% Kristen. Itu keputusan mereka di tahun 1979. Ini berapa tahun sudah? Sisa 4 tahun kurang lebih 50 tahun. Tapi masih 6%. Jauh panggang dari api. Makanya semakin pusing. Gimana nih? Gimana caranya nih? Kok bukannya semakin banyak Kristen, malah semakin banyak yang mualaf. Siapa penyebabnya tuh? Si Suma itu. Cari tuh orangnya tuh. Cari. Gimana caranya supaya bisa masuk ke lubang tuh? Itu kan yang kalian cita-citakan. Ya kan? Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi kami, ya. Allah masih mencintai kami untuk melanjutkan misi dakwah, membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Bu Rasmi kalau mau naik aja Bu Rasmi, tapi jangan kayak gitu gayanya dong. Kayak orang kesurupan. Tapi biasanya kalau gini hari jam-jam segini Bu Rasmi biasanya nggak naik komal, biasanya dia naik pohon. Oh iya, sayapnya keluar tuh dari samping kalau udah jam segini dia. Ketawa dia. Masuk akal katanya naik pohon. Diskusinya baik-baik aja Bu Rasmi, jangan kesurupan apa. Bantah aja argumentasi saya tadi, kalau ada yang keliru, yang perlu diluruskan silakan. Kami diam, kami dengarkan. Nah, silakan Bu. Oke, yang Islam murtad juga banyak. Contoh Nia FM, Madurese, ya kan, orang Aceh itu, dan masih banyak juga yang lain. Hanya saja tidak diupload ke publik. Karena apa? Karena moto Islam itu bunuh semua orang kafir. Karena kalian katakan di luar Islam adalah kafir, kan gitu. Tidak boleh begitu. Nggak ada perintah kayak gitu, Bu Rasmi. Nggak ada itu bunuh orang kafir itu, jangan kayak gitu lah apa. Itu perintah di dalam Bible, bukan di Al-Quran. Perintah di Bible itu bunuhlah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Coba baca di dalam Ulangan 20 itu. Perintah-perintah pembunuhan. Belum lagi orang murtad harus dibunuh. Ulangan 13 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Itu di Kristen itu yang berlaku kayak gitu. Kalau di Islam enggak. Kalaupun ada yang murtad, kan tadi saya udah bilang, kalau bukan karena faktor ekonomi, pasti karena faktor seks sampai mereka keluar dari Islam. Bukan karena menemukan kesalahan di Al-Quran, dan bukan karena menemukan kebenaran di Bible. Silakan Bu Rasmi. Oke, saya mau bertanya nih ya. Apa keuntungan menjadi Islam jika yang saya ketahui setaat-taatnya Islam harus disiksa kubur dan masuk neraka Maryam 71? Bagus.
saya jelaskan begini. Kalau kita berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, ini sudah sering saya jadi bosan kemudian menjelaskan, tapi nggak apa-apa. Ini edukasi buat anak-anak saya di bawah. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini maksudnya apa? Ini bercerita tentang apa? Ini bercerita tentang seluruh umat manusia. Seperti di dalam Markus 9 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Jadi tidak bisa Anda memahami bahwasanya Al-Quran itu hanya bercerita tentang orang Islam. Tidak. Al-Quran itu bercerita juga tentang orang kafir. Nah, seluruh manusia akan mendatangi kemudian neraka. Seluruh manusia, Islam kah dia, Kristen kah dia, Hindu kah, seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir nanti akan mendatangi. Tapi mendatangi neraka seibarat mendatangi rumah sakit. Orang mendatangi rumah sakit itu belum tentu pasien. Kalau orang yang jelas pasien masuk rumah sakit, ya dirawat di sana, diobatin di sana, disuntik di sana. Tapi yang datang itu bukan pasien, penjenguk bisa jadi. Orang cuma mengantar bisa jadi. Begitu juga orang mendatangi pemakaman bukan berarti dia masuk ke dalam liang kubur. Bisa jadi cuma ziarah. Nah, yang terjadi di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu seluruh manusia akan mendatangi neraka. Baca ayat selanjutnya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimin fiha jithiyah. Apa yang diterangkan? Kemudian summa, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mereka yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu orang bertakwa. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Mana buktinya bahwa seluruh manusia yang dimaksud di Maryam 71 ini? Nah, baca ayat itu. Apa kata Allah? Wa nadharuz zalimin fiha jidhiyah. Dan aku membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim ini? Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, wal kafiruna humuz zalimun. Jelas. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang kafir, dibiarkan di neraka. Lalu mana orang kafir itu? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Nah, ternyata orang kafir yang dimaksud adalah orang yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah salah satu dari tiga. Berarti di situ yang dimaksudkan di situ adalah Kristen. Oh mama sudahlah Al-Quran menerangkan Kristen masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ternyata Bible juga menerangkan Kristen juga masuk neraka. Matius 23 nomor 15, nomor 32 dan seterusnya. Ternyata baik Al-Quran maupun Bible sendiri, Kristennya adalah jadi bahan bakar api neraka. Jadi mau kayak mana? Mana? Ada perlawanan lagi? Ayo. Dan saya tidak pernah menemukan ada di dalam Bible jaminan dari Yesus, jaminan dari Elohim kepada orang-orang pemakan babi. Malah diterangkan Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang dengan pedang dan api yang menyala-nyala untuk membakar seluruh pemakan babi. Mampus. Itu dalil. Itu dalil. Jadi Al-Quran maupun Bible menyatakan Kristen akan menjadi bahan bakar api neraka. Oke,
Oke. Tentang orang Kristen diselamatkan itu ada di Markus 16 ayat 16. Ya, di situ dicatat, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi kami Kristen di sini percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami, dan kami juga dibaptis. Ya, kami dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sini dikatakan kami diselamatkan, gitu. Nah, jadi kalau tentang digarami dengan api, tadi ayat yang Anda bawakan itu digarami dengan api, lalu baca berlanjutan ayatnya, garam itu memang baik. Jadi itu menceritakan tentang cara kita mengendalikan diri di dalam menghadapi kehidupan. Itu contoh termasuk sifat kita ataupun bagaimana perilaku kita di dalam menjalani kehidupan. Nah, digarami dengan api maksudnya itu garam itu memang baik. Jadi kita digarami api, kitalah yang mengendalikan api di dalam diri kita ini. Kita yang mengendalikan api di dalam diri kita ini, apakah api di dalam diri kita ini baik atau jahat. Nah, contoh api kompor itu baik. Tapi jikalau api itu sudah membakar rumah, maka api itu jahat. Nah, makanya di situ dikatakan digarami dengan api. Itu bukan tentang neraka, tetapi bagaimana cara kita mengendalikan diri, mengendalikan kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, kalau tentang neraka Islam tadi, setiap saya bertanya, Maryam 71, kalian Islam selalu menjawab, apakah kalau mendatangi kuburan akan masuk kuburan? Nah, setahu saya kuburan itu hanya 2 kali 1 meter, di mana yang muat di dalam 2 kali 1 meter itu hanya 1 orang. Apakah neraka Islam itu hanya 2 kali 1 meter? Kalau memang 2 kali 1 meter, memang kita tidak perlu masuk. Ya, kita cukup melihat dari luar saja, tidak perlu masuk memang. Tapi apakah neraka Islam ini hanya 2 kali 1 meter atau ini sebuah penyesatan? Oke, 3 poin berarti ya. Poin yang pertama terkait dengan Markus 16. Kalau kita mencari manuskrip tertua, manuskrip original teks dari Markus 16 ini, kita tidak akan temukan data 16-nya sampai data 20. Itu nggak ada. Sampai kuda bisa pakai sepatu bola, tidak akan pernah ada orang Kristen yang menemukan manuskrip data tersebut. Kemudian, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kristen ini adalah orang-orang yang dibaptis tetapi orang munafik. Apa buktinya mereka orang munafik? Pura-pura percaya. Kenapa saya katakan orang Kristen ini munafik dan pura-pura percaya? Coba jejerkan orang Kristen di Senayan, suruh minum racun. Kalau tidak pada kering giginya, mati semua. Padahal datanya mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ayo baris di Senayan, biar kita suruh minum racun satu-satu, supaya kita bisa membuktikan orang ini orang percaya atau hanya orang-orang munafik saja menjual nama Yesus, biar dianggap paten gitu loh. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya dan pada orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayo, berani tidak kalian kemudian berjajar di Senayan? Kita belikan racun, kalian minum. Kita bawa ular kobra yang berbisa, patok-patok semuanya. Kalau kalian termasuk orang percaya, tidak akan mati. Dan kalau saya menggunakan bahasa asing, kalian akan mengerti. Matumba polok munamariri, apakah purna keke asubolong indok? Ngerti enggak
kamu tuh? Itu bahasa baru. Kamu ndak ngerti. Berarti tanda-tanda percaya itu nggak ada samamu. Mending kau dibaptis pakai air ketuban kuda. Karena itu cuman teori doang untuk nipu lawan. Wah, dibaptis, dicelup-celup. Coba tes, percaya nggak dia? Suruh minum racun. Nah, enggak, kami nggak mau. Kenapa? Itu kan diuji. Maksudnya itu kami itu minum racun tanpa disengaja, tiba-tiba aja, pret. Dalilnya nggak bilang gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dipatok ulang nggak mati. Coba berani nggak? Ada pernah yang membuktikan pendeta ada di YouTube itu. Wah, dia berkhutbah pakai ular, dipatok kepak. 5 menit kemudian langsung biru semua biji matanya. Itu pembuktian. Kristen ini bukan orang percaya. Indonesia patok ular tidak mati, itu akan tiap hari kita lihat itu. Tapi faktanya mana? Itu cuma teori doang untuk nipu lawan. Itu yang pertama. Kristen bukan orang percaya, tapi dibaptis hanya sebagai kamuflase saja, supaya dianggap paten gitulah. Yang kedua, terkait dengan pernyataan saudara bahwa orang garam itu maksudnya garam itu adalah pret. Makanya belajar Bible itu jangan sambil bakar terong. Kau baca 42-nya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam lautan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Ini bercerita tentang neraka, cakongkong. Kata siapa bukan bercerita tentang neraka? Itu neraka. Jadi siap-siap aja lu dilumat sama api neraka. Seluruh orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Nanti dituliskan lagi tuh, garam maksudnya di situ adalah alat yang dipakai untuk mengeringkan ikan supaya nggak busuk. Pandai memang pandai. Udah siap umurmu Juma ngomongnya. Sabar dulu kawan, sabar. Saya yang kena racun siapa Juma? Saya dalam kena racun siapa dulu? Saya dalam sesi menjawab, saudara sabar. Jangan menggunakan tabiat pembawa agamamu sebagai penjajah. Nabi kena racun siapa Juma? Inilah kau menuhankan Nabi yang kena racun. Moderator. Kalau dia tidak bisa tahan nafsunya, turunkan aja dulu. Bagus. Terlalu bersahwat dia. Kemudian yang ketiga, Anda mengatakan tentang neraka mendatangi kuburan. Kuburan hanya satu kali. Kan yang saya katakan tadi pemakaman. Pemakaman itu luas, Cak. Luas pemakaman itu. Maksudnya bukan setiap orang yang mendatangi pemakaman itu adalah jenazah. Masuk di liang kubur, enggak. Jangan ini aja. Jangan hanya kebencian ajanya. Diskusi itu dibangun ketika ada orang yang berbicara, terima pesannya. Baru Anda nilai pesan itu, Anda pilih pesan itu, lalu Anda tanggapi. Nah, sekarang Anda nggak terima kemudian cerita atau nas yang ada dalam Al-Quran surah Maryam. Saya kasih ayat yang lain. Di dalam surah An-Nasiyat ayat 34. Faiza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika masa hidup di bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia. Neraka diperlihatkan kepada setiap manusia. Fa'amma man taga. Kecuali Anda tidak merasa manusia, ya saya angkat tangan. Tapi selama Anda mengaku manusia, neraka akan diperlihatkan kepada seluruh manusia. Fa'amma man taga. Maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia, manusia dibilang Tuhan, Tuhan dibilang manusia, bla 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 dan seterusnya. Wa atharal hayatad dunya.
dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Semua yang diharam-haramkan dibabat habis. Tak ada yang haram. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kehidupan duniawi. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh mereka ini nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang yang bertakwa, lagi-lagi Islam, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Sedangkan Kristen diusir ke neraka. Tak ada dalilnya keselamatan. Yang tadi itu mana ada? Yang percaya kepada Yesus minum racun, itu deteksinya. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Coba minum racun. Ternyata bukan Yesus yang dia percayai. Yang dipercaya adalah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Pantas saja mati. Kenapa mereka takut minum racun? Kenapa mereka takut dipatuk ular berbisa? Kenapa? Karena mereka percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi yang dimaksud dalam Markus 16 itu percaya kepada anak Maria. Salah orang, salah oknum. Nama sama, beda oknum. Seperti itu saudaraku. Terus yang tadi, yang di bawah sebelum kau naik, dengarkan baik-baik. Yang diracun itu Tuhan lo. Yohanes 19 nomor 30. Lalu Yesus diberi anggur asam. Seketika Yesus mencicipi anggur asam itu, maka matilah dia. Pret! Baru juga anggur asam dijilat sedikit mati. Kok leto kali Tuhan kau itu. Nabiku Nabi Muhammad makan racun 4 tahun berikutnya baru meninggal dunia. Tuhan lu nggak hitungan detik. Begitu dicicipi. 1, 2, 3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pret! Apa itu? Tuhan apa itu? Katanya di dalam Yesaya ulangan Yesaya 39, 32, 39. Tuhan maha menghidupkan dan maha mematikan. Baru dikasih anggur sedikit, cicipi coba. Aha, hitungan detik 1, 2, 3, maka matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan tetangga mati, woi. Nabi Muhammad masih ikut berdakwah, masih ikut haji wada, masih berjuang dia menegakkan Islam 4 tahun lamanya setelah makan racun. Ini cuma jilat-jilat sedikit, mati. Dan kalau kita melihat data Yohanes 19:30 itu, ternyata Tuhan lu bukan mati karena disalib, cak kongkong. Dia mati karena keracunan. Jadi sebenarnya yang harus kau gantung di lehermu itu bukan simbol salib. Yang harus kau gantung di lehermu itu adalah botol anggur. Di atas gereja benarannya itu botol anggur. Tuhanmu itu bukan mati karena disalib, cakongkong. Dia mati karena keracunan. Itu poinnya. Oke, saya sudah jawab. Silakan. Anda lilit lidah Anda sekarang. Oke. Tadi Anda katakan Maryam 71, apakah semua orang yang datang ke kuburan itu semuanya akan masuk ke dalam kuburan? Itu Anda katakan, artinya Anda mengakui kalau seluruhnya umat Islam mendatangi neraka, kan? Karena tidak semuanya memang open dosa, bahkan orang bertakwa juga masuk, dikatakan di Maryam 71. Kan itu Anda katakan tadi, ya kan? Dan selanjutnya kalau tentang Yesus mati Anda bawakan tadi di Yohanes, kita baca di situ ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi semua mulai dari ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ dicatat Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, boleh di cross check ya.
Matius juga mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya, Markus juga mengatakan demikian, Lukas dan Yohanes juga mengatakan demikian. Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi bukan karena anggur asam, tetapi karena tugas dari Yesus untuk menyelamatkan manusia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Seperti itu. Nah, kalau tentang Anda bawakan tadi tentang kami bagi orang percaya akan diminum racun akan selamat, itu kan? Ya, itu memang betul bagi orang yang percaya, yang betul-betul percaya. Kalau memang kurang percaya, ya memang itu tidak selamat. Kalau kurang percaya, tapi dan juga tidak mungkin kami meminum racun tanpa sebab, itu namanya bunuh diri, ya. Jika Anda menyuruh kami, nah minum racun ini, kami minum, itu kami sudah tahu itu racun, kami minum, itu namanya bunuh diri. Oke, 2 poin aja. Ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi kalau tentang Anda katakan tadi yang tentang api terus baca di bawahnya, maka siapa yang menyesatkan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, jadi Anda yang mengatakan tadi kalau mendatangi neraka sama dengan mendatangi, apakah kalau mendatangi kuburan, apakah Anda akan masuk ke dalamnya? Anda katakan seperti itu menurut saya itu sebuah penyesatan, ya. Dan Anda katakan juga apakah semua orang yang datang ke kuburan itu orang berdosa? Tidak. Orang percaya pun akan mendatangi kuburan untuk mengantar jenazah. Itu Anda katakan tadi, ya kan? Jadi Anda samakan dengan kuburan juga dengan neraka, gitu. Dimana kuburan itu ataupun katakanlah pemakaman yang bisa dikatakan hanya paling lebar 1 kilometer, gitu. Apakah neraka itu hanya selebar 1 kilometer, gitu? Apa itu penyesatan? Kalau menurut saya itu penyesatan dan harus dibuang ke dalam api neraka. Itu ajaran Anda, dan Anda juga harus dibuang ke dalam api neraka karena Anda menyesatkan manusia dengan menyamakan neraka dengan kuburan. Udah? Ya. Udah. Oke, berarti yang pertama tadi terkait apa tadi yang pertama? Yang Anda ini Menyerahkan nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Jadi gini, Bu Rasmi, kalau Anda mengatakan kemudian bahwasanya tidak seperti itu, di dalam Yohanes 19:30 itu menyerahkan nyawanya. Dia tidak dibunuh, menyerahkan nyawanya. Coba Anda berselancar ke Markus 9, baca nomor 30-31. Yesus Tuhan Anda itu dibunuh di situ. Apa nggak malu ada Tuhan dibunuh? Hah? Dibunuh Tuhan Anda di sana. Jelas sekali dalilnya. Markus 9 nomor 31 dikatakan begini. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Tuhanmu dibunuh, Cok. Dibunuh Tuhanmu itu. Gak malu punya Tuhan dibunuh kayak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi Tuhan kau itu dibunuh. Nah, caranya dibunuh gimana? Diracun. Kemudian Anda menyelah tentang Markus 9, semua orang Kristen akan masuk ke dalam api neraka. Oke lah. Oke. Anggaplah kamu tidak masuk ke neraka, tapi kau masuk ke surga. Tapi surgamu ya, bukan surganya Islam. Surgamu itu sama aja neraka. Kenapa bisa? Tuhan lu aja ketika datang diceritakan dalam 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Dan pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Hei,
Tuhanmu dalam kuasanya lah api yang menyala-nyala Tuhan kau itu. Sedangkan Tuhanmu ada dalam surga. Berarti di surga itu api. Enggak dong. Nah lihat, kalau enggak lihat datanya. Ibrani 12 nomor 29. Sebab Theos adalah api yang menghanguskan. Theosmu aja, sembahanmu aja adalah api yang menghanguskan. Sementara katanya Tuhanmu ada di surga. Berarti di surgamu ada api yang menyala-nyala. Ya masuklah ke surgamu. Tapi di dalam juga api juga yang kau temui. Sama aja neraka juga itu. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat. Masuklah dalam surgamu, neraka juga itu. Di dunia aja orang perang antara Irak dengan Amerika aja menderita sedunia. Ini di surga ada perang, yang perang bukan manusia, cok. Naga berperang dengan malaikat. Maka dah hancur itu. Daniel 7 nomor 9, 2 Samuel 22 nomor 9, Mazmur 18 nomor 8, Mazmur 29 nomor 7, Ulangan 4 nomor 24. Tuhanmu adalah api yang menghanguskan. Tempatmu kembali itu adalah tempat api. Jadi mau kemana juga, tetap aja kamu akan dikelilingi dan dikepung oleh api. Ketika kau hidup bersama dengan Tuhanmu di surga, kau bersama dengan makhluk yang berada di dalam api yang menyala-nyala. Gak bisa lolos, udah aku bilang. Kristen itu sudah ditakdirkan menjadi bahan bakar api neraka. Tuhannya ada di neraka, di api yang menyala-nyala. Yang lucu itu ketika ia datang, yang dituliskan dalam surat Paulus itu apa? Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, bernyala-nyala. Jadi Tuhanmu di dalam api, cok. Tuhanmu dalam api. Ini saya terkadang membuat saya sedih. Bahkan saya terkadang ingin menangis. Cuman nadanya aku lupa. Tuhanmu datang. Tuhanmu datang. Coba kita lihat dalam kita uji di dalam Daniel. Dalam Daniel berapa itu teman-teman? Daniel 7. Daniel 7 nomor 9 ada lagi tuh yang menggelikan. Dikatakan begini. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Tuhanmu pakai kursi roda, di mana rodanya itu terbuat dari api. Aku waktu kecil ada film kartun deh yang kayak mirip-mirip ini. Rambutnya api, kemudian dia punya kursi motor apa gitu ya kan ya. Terus dia terbang. Megalobang. Oh, megaloman, kira megalomang. Kalau di tempat saya megalobang itu artinya banyak lubang. Itu yang kuingat setelah membaca data-data dalam kitabmu. Terus kita harus masuk ke surga dengan penghuninya yang Tuhannya kayak gitu, modelnya gitu loh. Hah? Ya enggak dong. Sorry lah, mana mau kami orang Indonesia masuk ke surga yang kayak gitu modelnya. Makanya pos-posinlah hidup di dunia ini. Karena nikmat yang bisa kau rasakan hanya di dunia. Setelah kalian mati, kalian akan di neraka jahanam kekal untuk selama-lamanya. Silakan nikmati hidup kalian di dunia. Berpoya-poyalah, berhura-huralah. Nikmati sebisa mungkin kamu nikmati sebelum kamu mati. Karena sesaat kau mati, neraka sudah menunggumu kekal. Gitu, berasmi. Jadi saya tidak ngadi-ngadi, saya berbicara berdasarkan dalil. Ya, jadi Al-Quran ketika Anda menarasikan tadi neraka mendatangi neraka, berarti neraka itu hanya seperti pemakaman luasnya kuburan. Bukan, maksudnya bukan ke situ, Cak Kongkong. Maksudnya itu adalah Al-Quran surah Maryam 71 itu mendatangi neraka seibarat kita mendatangi pemakaman. Tapi bukan berarti kita adalah orang yang masuk ke dalam kubur. Cuman mendatangi doang, melihat Bu Rasmi dimakamkan. Itu maksudnya.
Begitu Bu Rasmi sudah dimakamkan di neraka, kami pulang kembali ke jannah tempat kami berasal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Unsur yang suci, manusia yang suci, yang membersihkan dirinya dari makanan yang haram dan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, itu akan kembali kepada sang sumber. Mana itu? Ya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyimpannya di dalam jannah. Begitu terus. Jadi kami mengantar kalian ke neraka. Habis itu kami bilang, oh ya ampun ya Allah ya Rabb, alhamdulillah, untunglah ketika kami hidup di dunia kami beriman kepadamu. Tidak seperti mereka orang-orang sombong ini, sudahlah mengaku mereka bukan lagi hamba Tuhan, mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku kemudian sebagai pewaris surga, tapi ternyata pewaris neraka yang penuh api. Begitu Bu Rasmi. Lain kali Bu Rasmi, kalau ke gereja tanya pendeta, Pak Pendeta, tolong hadapi dulu Bang Suma diskusi dong, saya nggak sanggup. Ya, lain kali bilang gitu Bu Rasmi sama pendetamu. Silakan. Oke, tadi Anda ini apa ya tadi itu? Tentang garam api tadi Anda bisa buka di Matius, ya, itu di Matius, garam dunia, ya, Matius 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya dan akan dibuang dan diinjak orang. Jadi yang Anda bawakan tadi, saya katakan sekali lagi, itu bukan tentang neraka, ya, tetapi tentang kehidupan. Bagaimana cara kita mengendalikan sifat-sifat kita di dalam kehidupan ini. Karena jelas di sini juga dikatakan jadilah garam dunia. Artinya garam itu digaram dengan api yang baik, seperti itu ya. Dan kalau tentang yang Anda bawakan tadi, Theos atau Tuhan kami itu adalah api yang menghanguskan. Tuhan kami akan menjadi api yang menghanguskan bagi orang-orang yang sesat, yang tidak mau bertobat, gitu. Ya, simpel aja saya katakan itu ya. Tuhan kami akan menjadi api yang menghanguskan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Tetapi jikalau kita mau bertobat, maka Tuhan kami itu Tuhan yang paling baik yang pernah ada, gitu ya. Oke. Jadi gini Bu Rasmi, kalau Anda cerdas sedikit aja, jangan baca Quran terlalu berat, baca Bible aja. Khususnya bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi terhadap Kristen zaman itu. Di dalam 2 Yohanes 1, orang-orang Yahudi diajarkan begini, jikalau seorang datang kepada kamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi orang-orang Yahudi itu Bu Rasmi diajarkan untuk tidak menerima orang Kristen di rumah mereka. Bahkan memberi salam kepada orang Kristen aja mereka dilarang. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada orang Kristen, maka mereka dianggap pelaku kejahatan. Dan pelaku kejahatan ya tentu di neraka. Jadi orang Yahudi menerima orang Kristen dalam rumah mereka, memberi salam kepada mereka orang Kristen, maka orang Yahudi itu diancam neraka. Begitu bencinya orang Yahudi kepada orang Kristen, boro-boro mau masuk di surga orang Yahudi, orang Kristen ini. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai data di dalam kitabnya orang Yahudi. Misalnya kita lihat di dalam Ulangan ya, atau kita lihat dalam Yesaya 52 nomor 1. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian penghormatanmu,
Hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini ke Yerusalem baru, orang-orang Kristen tidak boleh masuk. Gak boleh masuk. Itu dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kemudian jangankan ke dalam Yerusalem, ke dalam rumah ibadah orang Yahudi aja gak boleh dia, orang Kristen ini. Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Gak boleh. Murka Tuhan kepada Bani Israel, yang paling Tuhan benci di antara kemurkaannya itu adalah ketika orang Israel, Bani Israel memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya. Jadi kalau dalam bait suci aja orang Kristen tidak boleh masuk, ke Yerusalem aja orang Kristen tidak boleh masuk, apalagi ke surga. Kalau bukan ke surga lalu kemana lagi? Ya kata Yesus, ya ke neraka. Yang memanggil aku Tuhan bernubuat mengusir ke neraka. Situlah tempatnya Kristen. Jadi tak ada jalan Kristen ini masuk ke surga, itu nggak ada. Nggak ada jalan. Ya, Kristen itu tempatnya di neraka. Jadi kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, ya jelas. Orang zolim di neraka. Siapa zolim ini? Ya orang kafir. Siapa orang kafir ini? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Nah itu dia yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Siapa itu? Aliteng. Makanya saya sudah berapa lama bertanya, berhasil tidak menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama Kristus, gelar Kristus? Berhasil. Faktanya ada Kristen. Itu bukti keberhasilan menyesatkan banyak orang dan memakai nama Kristus. Karena hanya Kristen lah yang mengaku pengikut Kristus. Jadi kalau dikatakan neraka, ya memang. Karena itu sudah digenapi. Apa yang dinasihatkan Yesus kepada Bani Israel tergenapi oleh Kristen. Kristen inilah pengikut Kristus, di mana Kristus memang dinubuatkan akan menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Makanya mau lari kemana? Ke Al-Quran kalian di neraka, ke Bible kalian ke neraka. Mau kemana? Mau kemana? Ya ke gereja aja, belum ke neraka. Masih bisa nyanyi-nyanyi sebatas di dunia. Tapi setelah nanti innalillah, ya neraka jahanam kekal di dalamnya. Saya kira begitu Bu Rasmi. Kalau Anda tidak kuat lagi, silakan Anda nyanyikan sebuah lagu. Silakan. Oke, aku jawab dulu ya. Anda tadi bawakan perjanjian lama, kitab ulangan ya. Ya di perjanjian lama di situ Allah belum jadi manusia ya. Tetapi itu menceritakan tentang manusia-manusia zaman kitab Taurat. Di mana di zaman kitab Taurat itu belum ada keselamatan. Gitu. Dan bahkan Kristen juga belum ada di zaman kitab Taurat gitu. Nah Kristen itu ada setelah Allah datang menjadi manusia, yaitu di perjanjian baru gitu. Di perjanjian baru Allah jadi manusia, namanya Yesus, sudah memberikan perintah-perintah yang baru yang harus kita laksanakan. Maka kami tidak perlu lagi harus berpedoman kepada kitab Taurat. Karena dengan kematian Yesus di tiang salib, maka batallah kitab Taurat. Seperti pernyataan Paulus gitu ya. Jadi kami tidak mengimani lagi kitab Taurat karena Yesus sudah mengubah perintah-perintah di perjanjian baru. Jadi yang kami percaya itu ada di perjanjian baru, Matius sampai Wahyu gitu. Karena memang Yesus sudah membatalkan kitab Taurat di tiang salib gitu. Jadi kalau menceritakan tentang Kristen, bacalah di perjanjian baru mulai dari Matius sampai Wahyu. Karena tidak akan nyambung dengan kitab yang sudah dibatalkan begitu ya. Oke. Jadi inilah tanda-tanda kehancuran agama Kristen. Ketika semakin kemudian berdialog, berdebat, dan sok paten, sok cantik membahas tentang kitabnya orang Yahudi, padahal tak ada hubungannya dengan orang Yahudi, dengan Kristen ini kitabnya Yahudi. Saya ingin bertanya sedikit dengan nada yang lembut kepada Bu Rasmi. Mudah-mudahan
Bu Rasmi bisa menjawabnya, karena jawaban Anda itu mengindikasikan kemudian dari tadi yang saya dengarkan, mengindikasikan bahwa memang tak ada celah Kristen ini mau lolos dari neraka. Jangankan masuk surga Kristen ini, masuk akal aja kagak. Itu poinnya. Maka saya ingin bertanya dengan nada yang lembut. Bu Rasmi, sekiranya hukum Taurat itu tidak dibatalkan, masih berlaku sampai hari ini, apakah memang hukum Taurat itu berpengaruh kepada Kristen? Apakah memang hukum-hukum yang ada di dalamnya ketika masih berlaku sampai hari ini itu ada kaitannya dengan Kristen? Ketika masih berlaku, misalnya jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Apakah larangan makan babi ini juga berlaku kepada kalian Kristen? Coba Anda jawab berdasarkan data bahwa memang andai saja hukum Taurat masih ada hari ini, masih berlaku, maka itu akan mengikat juga orang Kristen. Di mana dalil itu tertulis? Silakan. Oke, kalau untuk umat Kristen tentang makan babi itu haram, itu tidak berlaku lagi karena Yesus katakan Memang bukan sejak kapan? makanan. Ya, Bu Rasmi, ada memang ayat, kapan? ya, Sabar. ada ayat yang Kapan? mengatakan. Sabar Bu Rasmi. Ya. Memang sejak kapan haramnya babi itu berlaku untuk Kristen? Sejak kapan larangan itu berlaku untuk orang Roma? Ya, Sejak kalau kapan? untuk orang Kristen babi tidak haram, tidak berlaku. Terus kenapa harus dibatalkan? Kenapa kalian harus membatalkan kitabnya agama Yahudi? Sementara isinya itu bukan untuk kalian. Bukankah ini cuma propaganda setan untuk melegalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus? Ayo, di mana alasan Anda kemudian yang bisa masuk akal? Dibatalkan Torah itu karena tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah emang kalau masih berlaku lagi hari ini itu mengefek sama Kristen. Emang ada perintah di dalam hukum Taurat itu untuk orang Kristen? Kan tidak ada. Terus kenapa kalian mendoktrin dunia? Taurat sudah dibatalkan untuk kita. Sejak kapan Taurat untuk kita? Hah? Inilah cara-cara iblis menyesatkan manusia. Kalian bebas makan babi, kalian bebas-bebas begini-begini. Emang sejak kapan di luar Yahudi diperintahkan yang makan babi? Sejak kapan kita orang Indonesia disuruh sabat? Sejak kapan? Perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu hanya untuk kaum Bani Israel. Jadi kalaupun Torah masih berlaku hari ini, tak ada hubungannya dengan kita. Terus kenapa pandai-pandaian orang barat dalam hal ini Kekaisaran Romawi mengatakan, menggaungkan, dunia, ya paman, hukum Taurat sudah batal loh. Batal untuk siapa? Ya untuk kita. Mama, sejak kapan hukum-hukum yang untuk Bani Israel untuk kita, Cak Ayu? Ini cuman tipu muslihat aja. Tipu muslihat biar dianggap paten gitu loh. Tak ada hubungannya. Ketika hukum Taurat masih berlaku sampai hari ini, apa buktinya? Orang Yahudi masih ada hari ini. Orang Yahudi masih memegang tradisi Taurat sampai hari ini. Kristen bebas-bebas aja tuh. Nggak ngapa-ngapain, nggak menjalankan Taurat, karena memang bukan untuk mereka. Orang Kristen adalah Kristus. Itu kalian harus pegang erat-erat. Kristus itu kalian punya. Jangan kalian bawa-bawa nyamar-nyamar. Taurat udah dibatalkan. Sampai-sampai kalian dengan moncong kalian mengatakan Taurat itu perjanjian lama. Kata siapa Taurat itu perjanjian lama? Taurat itu perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Yeremia 31, 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian barunya? Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi Bani Israel punya perjanjian baru namanya Torah. Datang Kristen, bukanlah dia punya kitab, tak ada hubungannya dengan dia. Sosokan mendoktrin dunia. Torah itu perjanjian lama loh.
Sebab perjanjian baru itu adalah Lukas, Markus, Galatia, Filipi, Kaliki, Padale itu cerita-cerita yang dibangun dari mimbar gereja doang, nggak ada di kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau berlaku pun Torah hari ini, Bu Rasmi, sampaikan ke pendeta-pendetamu. Bang Suma bilang, kalaupun Torah hari ini masih berlaku, sebagaimana ucapan Yesus, Lukas 16:17, sebelum bumi dan langit lenyap, tidak setitik pun dari hukum Taurat itu akan dibatalkan. Paulus, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Prat, prat, panipu. Yesusnya mengatakan, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ketepak. Berarti Kristen ini adalah betul orang-orang yang akan menempati tempat terhina. Apa itu? Neraka. Kenapa? Karena mereka merasa Torah itu untuk mereka. Lalu setelah begitu mereka hapuskan. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Orang Kristen mau makan babi, orang Kristen mau ke gereja hari Minggu, hari Sabtu, hari Mukti, hari Yanto, hari Mau, terserah dia. Toh tidak ada hubungannya dengan aturan Tuhan kepada Bani Israel. Mau dia bersunat, tidak bersunat, mau dia makan babi, mau tidur dengan babi, kawin dengan babi, tak ada hubungannya dengan hukum Torah. Kristen itu nggak ada. Jadi lisan-lisan Kristen itu mengatakan, kami masih menganut Torah. Pret. Hanya orang bahlul yang bisa kalian tipu. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan kalau Anda baca Ulangan 5 itu ngeri kali. Kau baca Ulangan 5 itu. Apa yang diucapkan di sana? Hukum yang aku terima, yang Musa terima dari Elohim untuk disampaikan kepada Bani Israel, itu tidak berlaku untuk nenek moyang kita. Tetapi hanya berlaku untuk kita yang hidup, yang ada di sini saat sekarang ini. Bukan untuk Kristen yang muncul beberapa abad kemudian. Antara Kristen dan Musa dan kitab Ulangan itu kurang lebih 1700 tahun. Alamak, sadarlah, sadar. Woi, Kristen-Kristen yang masih mencintai keselamatan akhiratnya, sadar. Ulangan 5 itu menyatakan bahwa hukum Torah itu hanya mengikat kaum Israel saja. Ulangan 33 nomor 1, nomor 4. Hukum Taurat adalah hak milik kepunyaan daripada Bani Yakub. Kalian siapa? Bani siapa kalian? Bani apa kalian ini? Bukan Bani Yakub kalian. Kalau bom itu Edis itu Bani kampret. Kalian bukan Bani Yakub. Hukum Torah itu hanya untuk Bani Yakub. Jadi Kristus telah mati menebus kita dari kutuk Torah dengan jalan menjadi kutuk, karena kita di situ bukan kalian. Kita di situ adalah orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Bani asing. Bukan untuk kalian. Kristus itu mati. Baca lagi di dalam Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Torah. Ketepak. Berarti Yesus mati pun dia matinya untuk mereka yang tunduk takluk kepada hukum Torah. Berarti matinya hanya untuk Bani Israel. Kalian hanya penumpang gelap. Kalian menggunakan itu semua untuk kotori mulut kalian, untuk nipu orang. Kenapa? Karena kata Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Mereka orang-orang kafir adalah pahlawan-pahlawannya iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuh Al-Quran saya tuh. Al-Quran saya indah sekali. Terbaca dengan indah mengatakan orang kafir itu adalah pahlawannya iblis di dalam menyesatkan manusia untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi.
Sekiranya kalian berhasil mengkristenkan seluruh Indonesia, maka seluruh Indonesia akan mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Seluruh Indonesia menggantikan Tuhan yang benar dengan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan menjadi Kristen, maka seluruh Indonesia akan mengatakan hukum Tuhan yang datang pada Nabi Musa adalah tinja. Sebagaimana ajaran Paulus di dalam Filipi 3. Hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tinja, adalah skubalon. Itu tidak menyelamatkan. Tidak ada orang yang selamat karena melakukan hukum Torah. Orang selamat hanya karena darah Yesus. Darah Yesus halilintar. Begitu Bu Rasmi. Jadi tak ada hubungannya Kristen dengan hukum Torah itu, nggak ada. Oke? Udah ya? Udah. Tidur Bu Rasmi. Besok lagi. Nanti pingsan nanti kalau dilanjut. Istirahat Bu Rasmi. Boleh aku jawab dulu. Aku jawab dulu masih ya. ada, masih mau lagi. Ya. Aku jawab dulu ya. Tentang kitab Taurat tadi yang Anda katakan. Jadi jikalau kita tidak membatalkan kitab Taurat itu, maka sia-sialah pengorbanan Yesus di tiang salib. Kan begitu. Nah, pengorbanan Yesus di tiang salib itu tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari siksaan neraka. Gitu. Nah, jika Anda masih menjalankan kitab Taurat, maka penyelamatan Tuhan Yesus tidak berlaku bagi Anda. Begitu dia. Makanya Anda mengimani Maryam 71, di mana umat Islam semuanya masuk neraka karena tidak mengakui pengorbanan Yesus di tiang salib. Di kitab Taurat itu penyelamatan Yesus belum ada, gitu kan? Makanya manusia-manusia di kitab Taurat itu semuanya masuk neraka. Nah, di abad ke-1 Yesus menyelamatkan manusia di tiang salib. Artinya disitulah dengan kematian Yesus di tiang salib batallah kutuk kitab Taurat. Kan begitu. Karena memang sewaktu Yesus mati di tiang salib, roh Yesus itu turun ke neraka untuk membebaskan orang-orang kudus yang dipenjarakan iblis di neraka. Dari mana kita ketahui itu? Buka di tanda yang diberikan kepada angkatan yang jahat, yaitu 3 hari 3 malam Yunus berada dalam perut ikan. Begitu juga dengan anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam di dalam perut bumi, anak manusia membebaskan orang-orang kudus dari penjara iblis di neraka. Nah, jadi jika kalian tidak mengimani Yesus menyelamatkan kalian di tiang salib turun ke perut bumi, makanya Islam tidak selamat. Maryam 71, Anda semua mendatangi neraka. Itu maksudnya Bang Juma. Ya. Oke. Ya, itu maksudnya jika masih mengimani kitab Taurat, maka kalian akan mendatangi neraka. Nah, tetapi kenyataannya, Bu Rasmi dijawab dulu sama Bang Juma. Bu Rasmi dijawab dulu. Iya, bentar, sedikit lagi. Bu Rasmi dijawab dulu. Bu Rasmi di bawah dengerinnya ya. Bu Rasmi di bawah dengerinnya. Apa dulu Bunda? Jadi apa ya bilangnya, mau lari kemana kita menjelaskan orang ini, padahal akarnya saya sudah cabut, tapi tidak ngeh juga, pura-pura gitu loh. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Hendak menipu Allah, hendak menipu kita di sini, tapi sebenarnya dia menipu diri dia sendiri. Pembela Yesus di dalam Yohanes 7, pembela nih, ada seorang Nikodemus membela Yesus. Apa kata Nikodemus? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Yesus mengatakan orang yang tidak menjalankan Taurat, terkutuk mereka. Tuhan dalam perspektif Yudaism, Hashem, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Loh, Iblis datang justru menghapuskan Torah itu supaya tidak ada orang terkutuk. Melakukan perlawanan. Seakan-akan mengatakan begini, enak aja lu. Kan tidak semua orang mampu melakukan itu. Ngapain lu kasih peraturan-peraturan hukum Taurat segala? Ngapain? Udah hapus.
Itu sabotase. Tuhan yang mengatakan sendiri loh. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah manusia yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Iblisnya marah. Enak aja lu orang-orang harus melakukan hukum Taurat. Jangan dong. Gak usah lah ikut bikin-bikin aturan kayak. Biarkan manusia bebas. Biarkan aja manusia itu bebas. Akhirnya bikin aturan sendiri. Menghapus atau Taurat itu. Tapi lucunya, namanya manusia tidak berakal, berotak tapi tidak berakal. Dia mengatakan begini dalam konsep agamanya. Kita seluruh manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa oleh karena kakek kita Adam alaihissalam. Mana dasar pijakanmu? Roma 5 nomor 12 katanya. Oke? Kita ikuti alurnya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya sehingga ia dilemparkan keluar dari jannah, Gan di Eden, taman di Eden, dilemparkan dari surga gara-gara melanggar satu aja perintah Tuhan. Keluar dia dari surga, dikutuk keturunannya. Lalu bagaimana dengan Kristen yang melanggar ratusan perintah Tuhan? Kalau Adam aja cuman satu doang dilanggar, biasnya dampaknya kepada seluruh keturunannya dikutuk. Bagaimana dengan keturunan-keturunan orang-orang Kristen ini? Yang mana bapak eyangnya, kakeknya, buyutnya, tulangnya, opungnya, semua perintah Tuhan dilanggarnya. Masih pantaskah orang seperti ini masuk ke surga? Adam aja sudah di surga, melanggar satu perintah dikeluarkan dari sono. Ini ada orang mimpi, belum pernah ke surga, mau tinggal di surga kekal dengan cara menghapus semua perintah Tuhan. Alasannya, sudah nggak relevan. Yang sekarang itu adalah kasih. Kasih apa? Kasih apa sekarang? Sedangkan kasih konsep dalam Yahudi yang disebut kasih itu ketaatan. Ketaatan. Kasihilah Tuhanmu. Dengan cara apa kamu mengasihi Tuhan? Ngomong aja, kasihi Tuhan aja. Begitu. Sorry ya. Mengasihi Tuhan itu harus tunduk berserah diri, menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Di mana dalilnya? Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Yang disebut kasih adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan untuk dijalankan. Kasihi Tuhan, baru bisa selamat. Nah, Kristen bagaimana mau mengasihi Tuhan sementara perintah sudah dihapus semua? Apa yang Kristen sekarang mau lakukan atas perintah Tuhan? Sabat batal, jangan membunuh batal, kasihi Tuhanmu batal, kasihi orang tuamu batal, hormati orang tuamu batal, jangan bersaksi dusta batal, jangan mengingini milik orang lain batal. Apalagi batal semua dengan matinya Yesus. Mana dalilnya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta bersama seluruh segala semua perintah-perintah yang ada di dalamnya. Perintah yang ada di dalamnya apa? Jangan ada ilah lain selain daripada aku. Batal, berarti boleh mengadakan ilah lain. Jangan berzina. Batal, berarti boleh ketepak. Jangan mencuri. Batal, berarti boleh ketepak. Apa lagi? Makanya dikatakan di dalam kitabnya mereka di Galatia 4 nomor 7 ya, jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Tuhan. Wow, Kristen ini bukan hamba lagi katanya. Makanya di Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kau mau diperhamba, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan dari mana? Dari kuk penghambaan. Apa kuk? Beban. Berarti kalian jangan mau lagi diperhamba oleh beban penghambaan.
Kalau begitu, Anda nggak menyembah lagi. Ya kami kan bukan lagi hamba, kami adalah anak. Oke, tapi faktanya, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu anak Tuhan. Tapi saya melihat kau tiap hari Minggu, kau menghambakan diri. Kalau kau bukan hamba Tuhan, lalu kau menghambakan diri kepada siapa? Ayo jawab. 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 Juma ini, Juma, Jawab. kau ngomong apa sebenarnya Juma? Kau Jawab. berilusi kata-kata kah? Jawab. Kristen itu dikatakan bukan lagi hamba Tuhan. Tetapi faktanya mereka menghambakan diri. Pertanyaannya, Kristen menghambakan diri kepada siapa? Kalian berbondong-bondong tanpa perintah Tuhan ke gereja menyembah kepada Kristus. Itu kau sudah menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Ayo. Juma, kau sebenarnya ngomong apa ya sebenarnya Juma? Kau berilusi kata-kata, tapi nol Kristen, pembuktian sejarah gitu loh. Juma, diajarkan cuma gini di aja, dalam Juma, gini kitabnya ya kan? Kristen Galatia 4 nomor 7. Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan, kalian adalah orang-orang merdeka. Kamu, Kristus telah memerdekakan kamu dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Bahkan Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya. Jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan minuman, tentang hari raya, tentang hari Sabat. Jangan kamu diatur itu. Kamu adalah orang-orang merdeka. Oke. Tapi fakta, sabar dulu bahas saudara. apa, Juma? Kemana-mana bahasamu. Sobar. Dikatakan di dalam kitabmu sendiri, Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Tapi saya melihat hari Minggu orang Kristen menghambakan diri. Pertanyaan saya, Kristen ini hamba siapa? Kristen ini menghambakan diri kepada siapa pada hari Minggu? Jawab, silakan. Jawab Doris. Atau butuh napas buatan? Nanti saya panggil si Rasmi. Kau sebenarnya Juma bahasa apanya? Kau lari ke sana, lari ke sini. Iya kan? Berhentilah kau berilusi kata-kata Juma. Sama Ini dengan nyata, Paulus. berilusi loh. Paulus itu cuman kata-kata, dia bisa terangkat jadi rasul. Iya. Dan tadi kau bicara ini, bicara, tapi hanya ilusi. Bahasamu hanya ilusi. Karena saya bahas agamamu. Karena memang saya lagi bahas agama ilusi. Manusia dibilang Tuhan, itu ilusi. Kau ngerti ilusi enggak? Ilusi, Ilusi itu adalah ilusi itu melihat adalah objek, hayalan melihat atau objek, kebohongan. lalu menerangkan tidak sesuai dengan objek. Anda melihat sapi, lalu Anda terangkan saya melihat kucing. Itu ilusi. Itu Anda kan ilusi, melihat itu kan kau manusia. yang ngomong itu. Kamu melihat Anda sapi, melihat kau manusia katakan itu lahir kucing. keluar Kan dari bodoh rahim kau ibunya. itu. Anda mengatakan, hole, Tuhan telah lahir. Apa sih pendidikanmu, Juma? Padahal yang Anda lihat adalah benar-benar manusia bayi yang keluar dari Oke, rahim oke, ibunya. sekarang kau katakan Anda melihatnya Yesus itu dia manusia, bayi, ya kan? tapi Anda mengatakan dia Tuhan. Itu ilusi kawan. Juma, Ilusi. benar ya. Gak ngerti ilusi ternyata dia. Ilusi, kok kamu berhayal terus? Pertanyaan saya, ingat ya, Kristen bukan lagi hamba, tetapi anak. Terus Kristen menghambakan diri hari Minggu, memuji-muji. Oke, pertanyaan saya, Kristen ini menghambakan diri kepada siapa lagi? Hamba itu budak Juma. Iya. Kau itu budak. Iya, terus kamu bukan hamba kan? Kamu bukan hamba lagi kan? Kami anak-anak Tuhan. Nah, oke. Sekarang saya melihat kamu masih menghambakan diri di gereja. Pertanyaan saya, kau menghambakan diri kepada siapa? Juma, makanya Juma, sekali-sekali kau, ya kan belajar fakta sejarah lah. Jangan hanya begini. Kan gitu. Bagi kamu, Kamu di gereja menghambakan Tuhan itu diri benar. kepada Bagi siapa? kamu Tuhan itu hanya suatu ilusi saja. Tuhan itu tidak boleh begini, Tuhan itu nggak boleh begini. Di mana-mana ya. Ingat ya, manusia itu pencipta Juma.
Manusia pencipta. Di Ingat itu, mana-mana Juma. manusia itu pencipta. Manusia itu pencipta. Iya, manusia handphone yang kamu pakai itu ciptaan manusia, bukan ciptaan ala SWT-mu. Oh gitu. Iya. Masker yang kau tutup mukamu itu ciptaan manusia. Memang ada di zaman nabimu masker. Terus Hah? Pesawat yang kalian pakai ke Mekah sana itu ciptaan manusia. Manusia itu pencipta. Memang ada di zaman nabimu pesawat. Terus apa hubungannya dengan tema kita ini? Ya. Karena kamu udah lari kemana-mana, pembahasan lari ke Adam, Masalah lari ke apa, generasi. lari ke ini. Pertanyaan Ketika saya, kedatangan orang gila ya. Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Pertanyaan saya, kalian menghambakan diri di gereja itu kepada siapa? Kami, Juma dengar ya, Juma ya. Kami ke gereja sebagai tempat persekutuan, Persekutu dengan setan. bersekutu dengan Tuhan. Kami bersekutu. Tuhan bersekutu. Loh, memang ini. Tahu kau arti definisi sekutu, Juma? Tahu kau apa arti Apa sekutu? itu? Apa Hah? itu bersekutu? Hah? Apa? Apa? Arti sekutu aja kau nggak tahu. Iya, saya bertanya samamu. Apa? Kan kau apa? Apa? Coba dulu. Apa? Persekutu adalah apa? Langsung Hidup jawab berdampingan dong. dengan Tuhan. Langsung jawab. Persekutu apa? Hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Terus apa? Coba Kamu coba dulu. bertetangga. Memang Bertetangga iya. dengan Tuhan. Makanya ada istilah negara sekutu. Ngerti kau? Kau ngerti nggak? Yang disebut bersekutu itu adalah Apa? satu tunggu. Kata Apa? bersekutu. Tunggu saya jelaskan. Kasihan kali dia. Bersekutu itu artinya kerjasama, berserikat, kemudian apalagi ya, kerjasama, berserikat, kemudian itu dalam konteks bisnis dan politik. Kamu Berkoalisi. bisnis dengan Tuhan begitu? Hah? Berkoalisi. Kamu berbisnis apa dengan Tuhan lo? Hei, Apa? kamu berbisnis apa dengan Tuhan lo? Mengenal dia jauh lebih Lo baik. mengenal dia, bukan bersekutu itu namanya. Itu namanya menghambakan diri, coples. Makanya dibilang kau itu bersekutu dengan setan. Berarti kau masih menghambakan diri di gereja. Pertanyaannya, kamu menghambakan diri kepada aku bilang, siapa? makanya ada istilah persekutuan. Persekutuan itu hubungan yang berkaitan dengan sosial, politik, bisnis, itu persekutuan. Nah, kamu bisnis apa dengan Tuhan lo? Bisnis darah ya? Hah? Bisnis darah? Bisnis daging? Hah? Kau bisnis apa dengan Tuhan? Kau bersekutu? Kau bersekutu dengan setan, itu baru cocok. Sama-sama membuat satu politik untuk menjebak anak manusia agar masuk ke neraka. Itu baru masuk otak. Karena Kristen itu melalui pengakuan mereka, Galatia 4 nomor 7, pendirinya mengatakan Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tapi di gereja mereka masih menghambakan diri. Ternyata menghambakan diri bukan kepada Tuhan, tapi kepada senggol dong. Masalah generasi. Bersekutu nih ya. Bersekutu nih ya, berbisnis sama siapa deh sana? Berkongsi nih ya. Berkongsi dengan siapa di sana? Makanya aku bilang kalian itu sering bersekutu dengan setan kan? Iya, kita yang dituduh. Yang bersekutu itu kan kamu. Kami ke rumah ibadah kami bukan pergi bersekutu di situ. Yuk yang mengaku. Kami ke gereja itu pergi bersekutu. Maksud lu ke gereja cari kutu atau apa ini? Malu-maluin aja oten kau. Dia yang bersekutu, dia kita yang dituduh. Dasar goblok. Masalah generasi. TK Chip. Selamat malam, selamat malam. TK Chip. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bersekutu dengan manusia. Tuhan itu Khalik yang berhak untuk diibadahi, bukan dianggap sebagai partner sekutuan segala. Kerjasama dengan Tuhan. Mau kerjasama dengan apa dengan Tuhan? Tugas lu cuma beribadah. Bersekutu
Bersekutu dengan setan, iya. Bersekutu dengan Tuhan, mama Berkoalisi. masalah generasi. Tengoklah Kau bilang- anak-anakku sekalian. Apa? Allah kami itu Tuhan ya? Apa? Yang kalian sembah itu Tuhan? Yang kamu sembah itu Tuhan? Ya iyalah, yang kami sembah pencipta langit dan bumi. Jelas itu, Tahun bukan berapa ciptaan. Allah SBT Hah? menciptakan langit dan bumi ini? Apa? Tahun berapa Allah SBT Tahun berapa menciptakan ini? langit dan Pertanyaan bumi? apa ini? Loh, Pertanyaan konyol. Tapi segala sesuatu ya, segala sesuatu yang tertulis ya, yang tertulis yang katanya benar-benar nyata itu kan fakta sejarah, peristiwa sejarah. Terus? Nah, tahun berapa Allah SWT menciptakan langit dan bumi? La yus'al ketujuh. amma yaf'al. Abad ke-7. Apakah abad ke-7 itu abad ke-7 itu tidak ada langit dan Bonyok. bumi? Pasang otakmu ya. Kalau kau diskusi sama aku, pasang otakmu. Pasang otakmu baik-baik. Nabi Muhammad datang menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan diri di abad ke-7 karena utusannya hadir di abad ke-7 bernama Nabi Muhammad. Allah menyatakan diri kemudian di tahun 1400 sebelum Masehi karena pada tahun itu utusannya bernama Musa ada pada zaman itu. Tuhan menyatakan diri di abad pertama karena utusan Tuhan ada pada di tahun itu. Kamu itu mentang-mentang sering bersekutu, otak nggak jalan. Nanya tanggal penciptaan alam semesta gimana sih? Yesaya 5:16, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Bahasa Arabnya Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya SWT. Bukan Kristus. Dasar koplak. Berarti Tuhanmu itu nanti ada ketika dia abad pertama gitu. Karena tak ada gelar Tuhan Kristus itu kepada Bani Israel. Malah gelar-gelar Tuhan yang ada di Bani Israel itu persis sama seperti gelar Asmaul Husna dalam Islam. Mana ada coba Tuhannya orang Yahudi digelari Kristus? Mana ada? Nggak ada itu. Udah kau pulang dulu, cebok air 1 sendok. Baru naik ke sini. Aneh-aneh aja. Harus ada orang bertanya tahun berapakah diciptakan alam semesta? Itu melasa. Pencipta, Tuhan yang datang yang mana yang kau kenal? Dia sebutlah nanti Bapak, Theos Bapak. Nah, kapan, tahun berapa Theos Bapak menciptakan alam semesta? Pasti lidahnya mutar-mutar. Kalau kita dalam Al-Quran jelas ditanya seperti itu, ini mengenai pekerjaan Allah itu nggak ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi makhluklah, manusialah yang akan ditanya apa yang telah kau lakukan ketika kau hidup di bumi. Itu yang baru masuk akal. Tuhan kok ditanya, kenapa kau menciptakan ini? Apa alasanmu menciptakan ini? Apa tujuanmu? Maksudmu apa? Ya, itu mah makhluk. Allah SWT hanyalah batu. Kisah para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kolose Tanya Rasmi dulu, Bang. nomor 9. Iya, lanjutkan dah. Rasmi, Lanjutkan dah. Rasmi, Ya, tahun berapa bapaknya Yesus menciptakan alam semesta? oke. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Firman ataupun yang kami sebut dengan Allah Putra dengan Iya, tahun kuasa berapa? Allah Bapa. Dia perkataannya tahun berapa? Nah, Tahun berapa itu di zaman kitab Taurat aja
Tahun berapa? Tahun berapa? Bingung dia menjawab. Biar Di kau tahu awal ya. permulaan lah, awal Ya tahun permulaan. berapa itu? Tahun berapa? Tahun 1 sebelum Masehi. Jadi tahun 1 sebelum Masehi diciptakan alam semesta. Iya. Buset dah tahu bahasa. Pak Juma, tahun 1 sebelum Masehi diciptakan alam semesta, udah dijawab. Mas Hakim memang ini. Enggak, gini Juma. Kau bilang kan Allah SWT mu pencipta langit dan bumi, ya kan? Itu yang berbicara Allah SWT mu kepada. Udah. Iya pencipta langit dan bumi lah, pastilah. Namanya Tuhan, pasti dia mengklaim, akulah yang menciptakan segala sesuatunya. Pasti Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi pasti Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu kami kenal dengan nama Allah. Ke siapa Tuhan berbicara itu? Ke siapa Tuhan berbicara itu? Akulah ke siapa dia berbicara? Kepada nabi-nabi Tuhan saya berbicara. Loh, kok ke nabi-nabi? Nabi mana yang menyembah SWT-mu? Lah, semua nabi itu menyembah Nabi kepada mana? hakikat pencipta langit dan Nabi bumi. mana yang menyembah SWT-mu? Orang gila kau ini. Ngapain sih babi ngepet naik? Kakang udah gua kick, enggak ngepet dinaikin lagi. Orang gila. Yang namanya Tuhan itu pasti SWT, nggak mungkin tidak. Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhanmu adalah Tuhan yang najis, kotor, rendah. Tuhan itu pasti maha suci. Tuhan itu pasti maha tinggi. Kami mengenalnya Subhanahu wa Ta'ala, disingkat SWT. Ya Allah, ya Karim. Ada nggak Tuhan Maha Gondrong Banyuma? Ada, mana ada Tuhan maha gondrong. Tuhan SWT yang artinya apa? maha suci SWT lagi maha artinya tinggi. Tuhan itu maha suci maha tinggi. Itu saya tanya dulu Bu Rasmi, apakah Tuhan Anda maha suci lagi maha tinggi? Ya, benar. Berarti SWT. Sekarang Anda menolak. Bukan SWT ya. Maksudnya barusan kau bilang Tuhanmu maha suci maha tinggi. Orang-orang Quraisy juga ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi mereka tidak menyembahnya. Hanya bisa menyebutnya. Samanya seperti kamu. Kutanya, siapa? Apakah Tuhanmu itu maha suci maha tinggi? Iya, berarti SWT dong. Berarti kau mengakui Tuhanku. Tapi kau menyembah kepada yang lain. Makanya kami tuh kalau kamu tanya, mana wujudnya Tuhanmu? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan saya maha suci. Sedangkan makhluk, mau digambarkan apapun makhluk itu, pasti tidak suci, tidak maha suci. Contoh, kamu membersihkan kotoran dengan menggunakan air. Berarti air ini suci dong. Ya, coba kau simpan air 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Air itu akan berubah menjadi lumut, menjadi kotoran, menjadi hitam, menjadi tempat nyamuk dan seterusnya. Padahal itu adalah alat untuk mensucikan. Alat untuk mensucikan aja itu bisa ternoda, tidak menjadi suci. Kenapa? Karena posisinya makhluk. Sedangkan Allah itu bukan makhluk, maka dia tidak masuk ke dimensi makhluk. Anda ingin mencari Tuhanku, kau ke masjid, cari Tuhanku, ada nggak di saat gambarnya atau patungnya kayak di tempat kalian? Nggak ada. Kenapa? Ketika kami teriak, Ya Rob, maka Tuhan kami mendengar. Annallah sami alim, dan Tuhan kami maha mengetahui. Makanya Tuhan kami nggak turun ke bumi. Kenapa? Karena Tuhan kami maha mengetahui. Tuhan kami meliputi alam semesta. Tak ada yang lolos dari pengawasannya. Maka Tuhan tidak perlu turun, karena dia bukan makhluk. Yang turun ke bumi makhluk. Kenapa dia kudu turun ke bumi? Karena dia tidak tahu kalau dia tidak turun, maka dia turun. Kenapa dia bergerak menemui pohon ara? Karena dia tidak tahu kalau dia tidak mendekat ke pohon ara. Siapa yang mengambil jubahku? Kenapa dia bertanya? Karena dia makhluk. Karena dia tidak tahu. Alam semesta ini adalah pengetahuan Tuhan.
Jadi tak perlu Tuhan yang maha tahu ini untuk turun ke bumi, karena dia sudah tahu segala-galanya. Itulah Tuhan yang betul. Makanya Tuhan itu tidak mensifati makhluk karena tidak terikat oleh relativitas waktu dan perjalanan dan ruang. Itulah Tuhan yang betul. Sedangkan Tuhan lo, bangun. Kenapa? Ada badai. Tuhan dibangunkan karena ada badai. Tidur di perahu. Iya, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Kalau Tuhan kami bukan disifati seperti itu. Makanya orang beriman itu orang yang sampai kepada tingkat pencapaian makrifat kepada Tuhan. Itu orang beriman. Makanya iman itu hanya ada di Islam. Di Kristen ada iman. Kristen hanya yakin, percaya. Tapi level iman tidak dimiliki oleh orang Kristen. Cuman ikut-ikutan aja nyebut kata iman itu. Karena di Indonesia, di luar Indonesia orang Kristen tidak tahu apa itu iman. Begitu berasmi. Jadi Tuhan itu maha tahu. Orang Islam mandi aja mereka malu untuk telanjang. Kenapa? Karena Tuhan menurut umat Islam lebih dekat kepada dirinya Tuhan itu daripada manusia ke urat lehernya. Kita ke urat leher itu tak ada jarak lagi. Karena ini namanya punya kita. Tapi ternyata Tuhan kita itu lebih dekat daripada itu. Coba bayangkan. Jadi orang beriman itu ya melakukan sesuatu karena tidak melakukan kemaksiatan karena merasa Tuhan dekat, mengawasi. Kayak sekarang nih, saya tinggal di apartemen, seorang duda punya kesempatan, tak ada yang melihat, tinggal sendiri, tak ada yang mengetahui, duit ada, nomor HP ada, sosmed ada, fasilitas kemudian untuk bermaksiat ada. Alhasil, karena saya takut kepada Tuhanku yang maha melihat, saya tidak melakukan maksiat. Siapa yang mau melarang kemudian saya? Istri tak ada, anak di Makassar, saya seorang diri, kiri kanan saya banyak wanita-wanita cantik. Tapi karena saya takut kepada Tuhanku, saya tidak melakukan. Mending saya berdakwah di sini. Bukan memuji diri, saya cuma berikan gambaran. Itulah Islam. Tidak melihat Tuhan secara wujud, tapi merasakan Tuhan itu hadir. Makanya dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53, aku menyatakan diriku melalui alam semesta dari seluruh penjuru, dan aku menyatakan diriku kepada diri mereka sendiri, kepada diri-diri manusia aku nyatakan aku ada. Itu baru betul. Makanya Tuhan itu maha suci. Ya Tuhan kalian bangun mas bangun, hei ada badai mas. Tuhan kok dibangunkan karena ada badai? Itu bukan Tuhan, itu makhluk yang dituhankan. Umat Islam ke masjid, ada nggak di situ patung Tuhan? Nggak ada. Lalu ngapain ke masjid? Ke masjid untuk memenuhi kemudian panggilan untuk sujud kepada Tuhan pencipta alam semesta. Bukan pergi bertemu Tuhan di situ, nggak ada Tuhan di sana. Tuhan nggak perlu kita bertemu. Kenapa? Tuhan bertemu dengan kita setiap saat. Tuhan bertemu. Kenapa? Karena Tuhan mengawasi kita. Makanya dalam kaidah insan kamil Islam itu ihsan, dalam ilmu ihsan, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika kalau engkau tidak melihatnya, maka sadarilah, akuilah dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu ihsan. Makanya orang yang memahami tentang kaidah ma'rifat, kemanapun dia pergi selalu terjaga dirinya dari kemaksiatan, takut kepada Allah. Kalau orang munafik, Tuhan kan nggak ada ustadz di sini, nggak ada murid-murid saya, anak-anak apologet, kapan lagi maksiat yuk. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, maksiat itu sulit untuk ia lakukan. Kalaupun dia jatuh, habis air matanya tuh ketika dia menyesali perbuatannya. Begitu berasmi. Ya kalau kalian, Tuhan kami akan datang, dia akan datang dengan kursi roda-roda api. Itu bukan Tuhan, itu megalobang. Begitu berasmi. Jadi ketika kami ditanya apakah Tuhanmu itu maha suci, jelas. Lah Tuhanmu kok ada nanti di abad ke-7, kata siapa?
Tuhan menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia melalui satu manusia, yaitu Nabi Muhammad. Makanya dikatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kalau Yesus, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa juga begitu. Ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, aku adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Itu Tuhan yang mana? Ya Tuhan cuma satu, Cok. Tuhan yang mana? Cuma satu Tuhan itu. Yang mana? Yang maha melihat dan maha mendengar. Mana dia? Nggak bisa kau lihat. Karena hal yang kau bisa lihat itu adalah makhluk. Kau menengok ke kiri, ada dinding. Kau bisa melihatnya karena dia makhluk. Kau menengok ke depan, ada aspal. Kau bisa melihatnya karena dia makhluk. Kau melihat ke atas, ada langit. Kau bisa melihatnya karena dia makhluk. Pencipta langit dan bumi. Ketika kau melihatnya berarti dia makhluk di bumi ini. Sementara Allah tidak mensifati hal tersebut. Begitu. Jadi Tuhan yang benar adalah ketika kita berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan yang maha besar mendengar hambaku sedang memujiku. Hayya 'alas shalah. Hambaku sedang memanggil manusia-manusia yang lainnya yang terpanggil terketuh hatinya untuk beribadah menyembah kepadaku. Itu. Jadi kami tidak menentukan, oh ini Tuhan kita buat patung Tuhan kita, yuk bikin fotonya karikat. Enggak ada itu berhala, itu pagan. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi yang maha adil, yang maha tinggi itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10:6, tidak ada yang serupa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang diterangkan, itulah yang kami sembah. Apakah karena kami tidak melihat maka Tuhan itu tak ada? Bukan. Tuhan itu mutlak ada. Mutlak ada. Gak mungkin tidak ada. Buktinya apa? Ini alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakannya itulah Tuhan yang kami sebut Allah. Ada enggak yang menciptakan alam semesta ini? Ada pasti. Siapa itu? Tuhan. Mana dia? Ya kita nggak tahu. Kalau kita mau lihat wujudnya nggak mungkin. Tapi dia ada. Maka apa tugas kita? Beribadah. Tapi bagaimana cara kita ibadah? Kan dituntun oleh kitab suci, oleh nabi-nabi yang diutus. Tapi bagaimana kita nggak melihat? Ibadah aja. Kau menyembah kepadanya, dia melihatmu, dia mendengarkanmu, bisikan hatimu pun dia tahu. Maka tugasmu hanya beribadah. Ya sudah kalau gitu. Allahu Akbar. Wahai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji engkau, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia melihat, oh hambaku lagi mau menyembahku, hambaku lagi memujiku, hambaku lagi menundukkan diri kepadaku. Tidak mesti kita harus mana Tuhan saya, mayatnya Tuhan saya kemana ya, hilang dia diambil orang. Itu pagan. Seakan-akan Tuhan itu punya kelemahan sampai dia harus seperti itu modelnya. Tuhan yang betul tidak punya kelemahan. Tidak ada kemudian setitik apapun di atas muka bumi ini yang lepas dari pengawasannya. Itu baru Tuhan. Itu baru Tuhan. Nah itulah yang kami sembah. Jadi jangan cari mana Tuhannya umat Islam. Tidak ada. Loh, alam semesta ini nyata Tuhan itu ada. Adanya diri kita ini bukti Tuhan itu ada. Dan Tuhan dalam Islam diperkenalkan dengan nama Allah. Udah selesai. Simple kan? Simple. Tidak ribet. Mana mayat Tuhanku di sini? Apa yang kau cari ibu? Ini apa? Mayatnya Tuhanku hilang. Entah siapa yang ngambil. Itu pagan. Makanya kami orang Islam yang paham tentang konsep Tuhan itu memandang kalian itu terlalu jauh, serong dari ajaran para nabi. Tuhan kok turun ke bumi jadi manusia? Alamak.